apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini terjawab kenapa seseorang ini tidak lepas dan terus melekat pikirannya kepadamu. Ya, ada yang terjawab di sini. Kenapa energi seseorang ini terus melekat kepadamu? Aku akan bukakan untuk kartunya, dan pembacaan ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak bisa diatur, nggak bisa prediksi nantinya kayak apa. Aku akan bukakan. Ini jawabannya kenapa ada seseorang yang tidak lepas pikirannya dari kamu. Seseorang itu tidak bisa melupakan kamu. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini kamu adalah orang yang membawa semangat, ya. Berarti bisa dibilang begini. Ada sebuah cerita di mana orang ini mungkin tidak semangat dalam menjalani hidupnya. Energinya itu sudah tidak berapi-api lagi untuk terus maju dalam hidup, tetapi kamu adalah pembuka jalan, memberikan energi dan oksigen baru kepada seseorang. Adapun yang dia alami di sini yang terkait dengan kamu adalah kalian, ya, orang yang tetap memikirkan kamu, dia tuh menggila tuh dalam arti masih terus-menerus terbayang wajah kamu, energi kamu di pelupuk matanya, karena ada energi yang begitu kuat. Dimana mungkin koneksi kalian di sini mungkin sudah berpisah, ya, dikarenakan adanya kesalahpahaman, adanya kekecewaan, ada yang merasa rugi, ada yang dibohongi, kayak gitu. Terus yang aku lihat di sini, kalau aku lihat energinya dia sekarang, dia menjadi seseorang yang mungkin statusnya sudah tidak berkomitmen atau tidak mau berkomitmen, begitu, ya. Karena kenapa? Karena yang aku lihat dia tidak bisa untuk move on, atau bisa dibilang dia tidak mau berdealing dengan sakit hati atau yang menyangkut perasaan hati, sehingga dia tidak membuat sebuah komitmen di luar, gitu loh, tidak membuat sebuah perjanjian dengan seseorang, karena energinya di sini adalah ingin mengembalikan hati. Maksudnya sampai dengan sekarang healing terakhir pasca putus sama kamu tuh belum benar-benar 100% terobati. Intinya kayak gitu, ya. Kenapa di sini kamu tuh energinya memang tidak bisa lepas dari orang ini? Ada energi The Devil. Energi The Devil itu lebih kepada energi yang benar-benar melekat, benar-benar tidak kita tahu kenapa kita bisa membuat orang ini melekat sama kita, tetapi ini lebih semacam kayak dorongan ego atau dorongan keinginan yang begitu kuat, ya, sama kayak orang memiliki sebuah keinginan yang sangat-sangat kuat, sehingga energinya tuh nempel sama kamu. Dan kamu juga mungkin di sini suka ketarik nih energinya dia. Tiba-tiba kok inget, Kak, tiba-tiba padahal aku udah nggak. Ini belakangan ini tuh kayak aku entah memimpikan dia, entah aku memang merasa dekat lagi sama dia, dan tiba-tiba dia menghubungiku. Nah, di sini teman-teman yang saya lihat adalah apa? Orang ini memberikan energi tersebut karena di sini dia sedang kosong, dia sedang merasa jatuh, sedang merasa kayak tidak punya isi, ya, energinya dia tuh tidak berisi. Jadi tujuannya apa, dia mau gimana, ya, diliputi dengan perasaan bosan, perasaan kosong, sedih, nggak tahu mau ngapain.
Kenapa dia menularkan energi sama kamu? Karena sebetulnya, mungkin kamu nggak tahu ya, kalau orang ini tuh sebetulnya adalah soulmate kamu. Soulmate kamu, dia begitu mencintai kamu, sendirian mungkin, dia begitu mendambakan kamu, dan memang secara tidak langsung ya, secara energi, kamu tuh terkoneksi sama orang ini yang tidak kau sadari. Kita kan punya energi tuh berapa lapis sampai ke jiwa kita yang sekarang ya. Jadi ada mungkin salah satu energi kamu tuh yang udah kena sama orang ini. Dia pun juga memanfaatkan itu dan kayak mengikat energi kamu gitu loh. Jadi orang ini memang kayak emang susah lepas sih. Kalau mau mengikhlaskan kamu tuh mungkin ntar kalau dia udah nggak ada kali. Saya juga nggak tahu kalau dia udah nggak ada, dia masih mau mengikhlaskan kamu dengan yang lain atau enggak, aku nggak tahu. Dia ini punya energi yang lembut. Sebetulnya sih bisa dibilang orang ini bukan orang yang kasar. Dia ini orangnya lebih kepada energi yang hatinya lembut. Dia ini lembut dalam arti feminin. Feminin itu bukan berarti kewanita-kewanitaan ya. Kalau dia laki-laki berarti dia itu yang perhatian, romantis ya, lebih kepada mellow, lebih kepada kayak susah makan kalau lagi berantem sama seseorang, punya sifat nggak enakan. Jadi tuh sifat-sifat wanita ada dalam tubuh pria gitu. Baper. Nah, katanya kalau cowok-cowok biasa kan bodo amat, nggak peduli gua gitu kan, lebih ke macho. Dia tuh lebih kepada feminine energi. Biasanya ini dia punya di energi water sign. Water sign kamu cek aja apa, dan juga energi earth sign. Ya, earth sign dan water sign itu biasanya zodiak-zodiak yang memang memiliki divine feminine. Makanya orang lebih baper. Terus yang saya lihat masih kayak ada perasaan tidak percaya atau perasaan shock ketika sudah berpisah dengan kamu, ketika terjadi sebuah masalah di antara kamu tuh sampai sekarang kayak aku tuh kayak nggak pernah menyangka dan menduga gitu loh, aku tuh bisa putus sama orang ini, aku bisa putus dan jauh dari dia kayak gitu. Itu yang ada dalam pikirannya terus teman-teman. Jadi kenapa energinya dia itu berat kadang-kadang ya, berat. Kamu tuh kayak ngerasa tiba-tiba kayak tek gitu. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasain dalam satu malam atau beberapa hari ini tuh kayak energi dia tuh sampai kayak menguras tenagamu gitu, kayak mimpiin dia, ngebuat pikiran kamu capek, ya itu dikarenakan memang dia di sini menganggap kamu itu adalah soul koneksi dia, memang yang udah bertakdir. Dan kartu The Devil ini masih belum ada keikhlasan untuk benar-benar melepaskan. Jadi kalau misalnya orang tuh nggak suka sama kita atau dendam atau terlalu sayang, terlalu cinta, itu biasanya akan dirasakan energinya. Saya ngelihat di sini ya teman-teman, ada satu energi yang memang dia fokusin sama kamu, dan ini terjadi baru-baru ini saja. Dia melakukan afirmasi, mungkin lebih banyaknya dia ngelamunin kamu, banyak mengandai-ngandaikan tentang kamu. Dia sangat tertarik secara hasrat kepada kamu. Terus mungkin aja belakangan ini dia minta yang positif-positif ke atas, positif ke Tuhan. Dia memiliki keinginan untuk memiliki kamu. Yang saya lihat di sini, dia tuh punya kepercayaan diri, punya keinginan untuk bekerja keras mendapatkan dirimu kembali. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, ada kartu healing, healed and healer. Saya melihatnya begini ya, dia merasa kayak bersama kamu itu membuat suasana kehidupan dia itu serba damai, serba enak. Terus yang aku lihat, dia mulai membuka mata bahwa ya dia menyadari kesalahannya. Kemudian yang aku lihat di sini, dia itu merasakan energi kamu tuh begitu kuat, sehingga kekuatan energi kamu tuh bisa menyembuhkan. Mungkin kamu nggak sadari kalau kamu tuh adalah seorang healer, kamu adalah seorang yang memiliki basic energi spiritualis, kita nggak pernah tahu. Nah, setiap orang yang memiliki basic energi spiritualis itu pasti akan
apa ya, ibaratnya kayak susah untuk dilepaskan energinya dari orang lain gitu loh. Karena setiap orang yang dekat sama kamu pasti akan mendapatkan sebuah pelajaran atau sebuah ilmu yang biasanya dia belum pernah mendapatkan experience itu dari orang lain. Kemudian aku akan bukakan lebih detail lagi mengenai ciri-cirinya. Ini bisa cowok, bisa cewek ya teman-teman, siapapun itu. Kartunya kenapa ya jelek gitu. Dia tuh banyak penyangkalan, dalam arti penyangkalannya itu lebih kepada nggak mau ngaku, lebih kepada orang yang denial dengan perasaannya sendiri. Mungkin saat ini energinya dia itu pingin dekat sama kamu tapi sangat tidak mengakui, sehingga banyak sesuatu yang dia tolak gitu, sesuatu yang dia tidak jalankan. Mungkin seharusnya dia bisa ngobrol sama kamu tapi tidak dilakukan karena mungkin gengsi. Orangnya ini termasuk orang rumahan, jadi bukan orang yang kelayapan, atau saat ini kondisi dia tuh lebih banyak di rumah. Kemudian yang aku lihat di sini, dia memiliki krisis kehidupan yang kamu tahu itu kemiskinan, kebangkrutan, poverty, ya kesusahan, kesulitan dalam sisi finansial. Lagi berat-beratnya berjuang. Kemudian di sini dia gimana ya? Kalau aku bisa lihat energinya itu kayak kurang percaya diri. Jatuhnya tuh kayak karena dia sedang kekurangan, kurang percaya diri, dan baru-baru ini saja dia itu baru mau kayak bergerak, mungkin ya mencari pekerjaan, mencari tambahan uang, mencoba untuk berusaha lebih keras lagi. Yang aku lihat di sini gimana ya, kayak semangatnya dia itu kayak sekarang aku mau kerja apa aja deh, kayak gitu. Modelnya tuh kayak aku mau kerja apa aja, aku nggak mau milih-milih lagi, kayak gitu. Apapun aku kerjakan. Tuh energinya, karena ada kartu princess ya, ibaratnya kayak mencari pengalaman lagi. Jadi kalau dia dulu udah pernah settle, ya itu sekarang ini mungkin agak sulit. Makanya dia kayak mau kerja, apapun yang bisa dikerjakan, apapun yang bisa positif itu akan dikerjakan. Cukup mengerem, apa ya, cukup mengerem keluar rumah. Kalau mau keluar cuman mungkin di sekitar-sekitarnya aja, karena dia tahu ketika dia keluar banyak lapar mata, banyak juga yang harus ditahan. Jadinya ya seperti itu, tidak mau terikat atau terlihat banyak godaan di luar ya. Di rumah masih tinggal dengan ibu. Mungkin dia punya saudara laki-laki. Ada failure itu mungkin ada konflik juga yang ada di kehidupan rumahnya. Kemudian apa yang dia upayakan di sini adalah fokusnya adalah mengupayakan materi, ingin meraup materi sebesar-besarnya, tapi juga dia tuh juga nggak percaya diri dengan apa yang dikerjakan, namun dia pengen ada uang datang. Jadi gimana ya, effortnya dia tuh kayak belum 100% untuk bener-bener kayak, oh aku harus banting setir nih. Kan biasanya kalau kita lihat nih kayak di sosial media, kita lihat tadinya dia bekerja sebagai CEO atau pilot, terus pernah kebangkrutan, akhirnya buka warung. Nah dia tuh belum yang kayak struggling sampai banting tulang nahan malu, itu belum bisa. Jadi masih ada rasa nggak percaya diri di usia yang sekarang gitu. Kemudian aku ingin membukakan ada beberapa rahasia yang mungkin aku mau ungkapkan kepada kamu terkait dengan perasaan dia kepada kamu sekarang. Saya ngelihatnya di sini ada kepahitan yang aku lihat ya. Dia merasa hidup dia tuh pahit, merasa banyak amarah,
Mungkin ada kata-kata dari kamu yang pernah menyinggung dia. Terus di sini dia berharapkan ada kesempatan kedua sebetulnya, pengen ada rekonsiliasi, pengen buat janji atau ikrar bahwa aku tidak akan mengulangi sesuatu itu lagi, minta diberikan kesempatan, ya. Yang ketiga di sini sebetulnya ada obscurity, ya lebih kepada tidak percaya diri, lebih kepada menutup diri. Dan di sini ada terakhir dia lasting sama kamu. Dia punya satu energi yang sebetulnya masih tertarik kamu secara fisik. Jadi ya kalau dia lagi, ya mohon maaf ya, kalau tinggi, kalau apa ya, yang diingatnya cuma kamu, orang pertama yang memang diingat gitu. Energinya tuh tertutup sekali orang ini, saya nggak tahu kenapa, tapi sebenarnya ada yang men-trigger ya, ada energi yang men-trigger kenapa kamu susah dilupakan sama orang ini. Kenapa kamu sangat susah dilupakan oleh orang ini? Apa energi yang paling men-trigger ketika kamu susah dilupakan sama seseorang ini? Kamu tuh seperti angin, ya. Energinya tuh kayak kamu isi go sama dia. Kayak kamu tuh datang pergi dalam hidupnya dia. Terus di sini ada kartu Ten of Cups. Ada keinginan dari dia itu untuk meminang kamu, dalam arti menjadikan kamu tuh sebagai keluarganya dia gitu. Mungkin yang ingin menikah sama kamu. Itu yang membuat dia sangat tertrigger gitu loh. Karena dia melihat hidup kamu itu kayak bebas gitu loh. Kayak kamu tuh tidak bisa dimiliki gitu. Itu. Dan sini kartu Knight of Wands ya. Dia tuh suka sama seseorang yang mungkin agresif. Nah, mungkin sisi dari kamu ini adalah kamu adalah orang yang agresif. Kamu adalah orang yang membangkitkan api-api gairah asmara dan lain-lain di orang ini gitu loh. Kamu adalah orang yang easy come easy go. Jadi kamu santai. Itu yang dia suka, dan energi kamu itu membuat dia itu kayak hilaf atau buta gitu. Saking apa ya, saking kagum sama kamu tuh mungkin ada kekaguman. Karena ada Ten of Cups itu dia melihat kamu itu kayak bisa membaur dengan banyak orang gitu. Kamu orangnya supel. Itu dia ya. Contoh-contoh nih orang yang jadi korban stalker itu kan yang kayak Nimas gitu, karena dia humble, dia supel. Jadinya ada orang yang nge-stalk dia sampai 10 tahun. Nah, itu gila sih. Hanya gara-gara atensi sesama kawan, dari uang 5.000 langsung dia stalk, langsung dia suka sama tuh cewek sampai buat beribu-ribu akun sosial media. Saking sebegitunya. Ini adalah nama-nama orang yang mungkin memang tidak bisa melupakan kamu sampai dengan saat ini ya. Kamu lihat aja huruf-hurufnya ada nggak di situ. Kalau misalnya memang nggak ada dan nggak cocok, ya anggap aja ini adalah sebuah hiburan belaka buat menemani hari-harimu yang mungkin sedang capek, sedang sedih, sedang butuh hiburan. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Aku harap kalian baik-baik saja. See you when I see you. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.